Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 8. Kali ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran sebelumnya, masih pada teks persuasif. Anak-anak, ini merupakan video pembelajaran saya yang ke-25. Kalau kemarin pembelajaran 1 dan 2, kalian atau kita belajar tentang teks persuasif mengenai hakikat dan bagaimana menyimpulkan isi yang ada di dalam teks persuasif tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaannya pada teks persuasif tersebut. Nah, anak-anak, kalau kurang paham, kurang jelas, ada materi-materi lain juga ada di channel Goresan Bahasa ya. Kalian tinggal masuk, kalian tinggal lihat, kalian tinggal pelajari kembali. Baik, anak-anak, seperti biasa, apa sebenarnya yang akan kita capai pada pembelajaran pada kali ini? Yaitu setelah selesai pembelajaran, diharapkan kalian mampu menentukan struktur dan kebahasaan dari teks persuasif tersebut. Nah, bagaimana supaya kalian bisa paham, kalian bisa tahu ya, tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks persuasif tersebut? Ada beberapa langkah atau aktivitas yang harus kalian lakukan demi mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Jadi nanti saya akan sajikan teks secara keseluruhan, walaupun sudah diadaptasi atau disederhanakan dari buku paketmu. Kemudian setelah itu, menentukan bagian-bagian atau menentukan mapping marka. Setelah itu, menemukan isi dari bagian-bagian tersebut, baru kalian bisa menyimpulkan dan menetapkan strukturnya apa sih teks persuasif tersebut. Nah, langsung saja, ini ada sebuah teks dari bacaan, ya, dari buku paketmu halaman 181 dengan penyederhanaan. Nah, lebih tepatnya, kalau kalian nonton video dan mencermati penjelasan dari saya, dari Bapak ini, kalian sambil melihat buku paketnya, sehingga lebih lengkap, lebih paham, dan lebih mengena, begitu anak-anak. Nah, baik, saya pandu. Sekarang ini bangsa Indonesia ada di dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda, suatu hari yang sangat bersejarah. Bangsa Indonesia pada waktu itu, khususnya para pemuda, telah berhasil mewujudkan persatuan bangsa dengan sebuah ikrar yang kita kenal Sumpah Pemuda. Dalam perayaan itu, kita harus dapat mengambil hikmahnya. Salah satunya dan yang paling penting adalah semangat persatuan. Dari modal persatuan itulah kemudian bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya 17 Agustus tahun 1945. Persatuan bangsa, ini bangsa ya, diibaratkan bangunan gedung, satu persatu bagiannya saling mengait dan terkait sehingga menjadi bangunan yang kokoh, yaitu Indonesia. Jadi persatuan ini dari beraneka ragam, beraneka suku, berbagai jenis, menjadi dan mengikat saling melengkapi sehingga menjadi bangunan yang utuh dan kokoh. Itulah yang namanya persatuan. Dan kemudian dislogankan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, itulah Indonesia. Sehingga perbedaan itu akan menjadi pengaya atau memperkaya, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh karena itu, bagi para pemuda generasi penerus bangsa sudah sewajarnya kalau ini ya, bukan kalau menjadi pelopor dalam semangat persatuan. Jangan sampai api persatuan ini padam lantaran kita tenggelam. Ya, bukan tenggelam dalam kemelut perselisihan dan terlena dalam kepentingan pribadi. Demikianlah, semoga semangat persatuan
yang tercermin dalam Sumpah Pemuda tetap dapat kita warisi untuk dijadikan modal perjuangan membela bangsa dan negara. Ini ada, walaupun ada beberapa tipe, ada beberapa kata-kata yang salah ketik ya, mohon maaf. Tetapi sambil saya jelaskan. Nah, ini tadi kan setelah dibaca secara keseluruhan, kemudian dipetakan, ini saya bantu sudah dipetakan menjadi 4 bagian, kemudian bagian itu per bagian itu isinya apa, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, yuk kita pelajari, yuk kita analisis, kita telaah masing-masing bagian. Yang pertama, ya bagian 1, ini isinya apa, nah? Yang bagian 1, ini bercerita tentang apa sih? Kalau dalam sebuah teks gitu, bercerita tentang apa di bagian 1 itu? Ya, coba. Ini di bagian 1. Ini di bagian 1 ini bercerita tentang apa? Di bagian 1 ini bercerita tentang isu, pengenalan isu. Pengenalan isu atau masalah. Pengenalan isu atau masalah atau pengantar materi yang akan dibahas. Kalau kalian perhatikan, ini kan rangkaian Sumpah Pemuda. Ya, dalam suasana Sumpah Pemuda yang kita ambil adalah semangat persatuan. Itu kata-kata persatuan ini. Ya. Kata-kata persatuan ini menjadi kunci atau menjadi inti dari permasalahan yang di sini. Kemudian di sini maka ada dengan atau dari modal persatuan, ya, dari modal persatuan itulah kemudian bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan. Ya, kalau tadi di sini kan pemicunya adalah pengenalan, isunya adalah persatuan. Kemudian dijelaskan di sini, ya, di bagian 2 dijelaskan di sini, maka dengan persatuan itulah, maka inilah yang dimaksud dengan argumen. Tahap argumen atau pendukung atau pengaya, ya, tahap argumen. Nah, setelah diargumeni atau dibuat alasan-alasan begitu, maka di sini oleh karena itu bagi para pemuda generasi penerus sudah. Nah, di sini ada kata oleh karena itu, penegas. Di sini ada kata jangan. Ya, kata jangan. Oleh karena itu ada kata jangan. Sehingga di bagian ini menunjukkan adanya ajakan atau pernyataan ajakan. Ya, adanya pernyataan ajakan. Yang terakhir, demikianlah, semoga, ya ini tipe yang maaf ini, demikianlah, semoga semangat persatuan. Semangat persatuan ini diulang lagi kan? Diulang lagi dari atas tadi, sehingga ini bisa dikatakan adalah penegasan. Penegasan. Ya. Sehingga kalau kalian bisa melihat lihat lebih jauh, maka dari teks ini kita bisa menemukan 4 bagian dan masing-masing bagian itu bisa kita temukan isinya, ya. Bisa kita temukan isinya sehingga kalian nanti bisa menyimpulkan apa itu strukturnya. Ya, baik. Nah, ini strukturnya anak-anak. Setelah tadi mencermati kan, yang pertama tadi kan pengenalan isu. Di dalam pengenalan isu itu disampaikan masalah yang terjadi menjadi dasar penulisan atau pembicaraan. Nah, dari situ kemudian dinyatakan dengan argumen. Tadi kan pernyataan argumen. Pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu tersebut yang didukung dengan data dan fakta. Tadi kan faktanya kita bisa merdeka dengan semangat persatuan tadi. Nah, setelah itu maka kita ajak
ya, sebagai inti dari teks diskusi atau dorongan. Tadi kan ajakan jangan gitu kan. Jangan, tadi kan ada ajakan, himbauan. Sehingga itulah yang menjadi inti dari teks persuasif. Maaf, tadi kan saya ngomong teks diskusi ya, teks persuasif. Kemudian ditutup dengan penegasan kembali, mempertegas pernyataan tersebut. Dengan demikianlah, oleh karena itu, maka seyogianya, tadi kan ditegaskan lagi. Nah, pernyataan tentang isu, ya. Itu secara global. Setelah itu kita akan berbicara tentang masalah kebahasaan. Tadi kita berbicara masalah struktur. Nah, apa yang akan kita bahas di dalam ciri kebahasaan? Yang pertama, pernyataan bujukan. Pernyataan bujukan atau ajakan atau dorongan. Ada contoh, padahal itu penting, kata penting penting sekali buat kita. Sekadar mengingatkan itu sudah sepantasnya. Ya, kita sekali lagi harus hati-hati dan seterusnya. Ini pernyataan-pernyataan bujukan. Menggunakan kata ganti kita. Tadi kan banyak menggunakan kita, tidak boleh terlena kita dan seterusnya. Mengapa kita pakai kata ganti kita? Karena kalau kita menggunakan kata ganti kita ini, kita lebih mendekatkan antara pembaca dengan penulis atau pembicara. Sehingga unsur membujuknya, daya bujuknya itu akan lebih dahsyat. Ya. Kalau menggunakan kata kita, sehingga tidak ada istilahnya lo gue gitu. Tapi sama-sama. Sama-sama. Gitu. Menggunakan kata teknis peristilahan, misalnya kata khusus ya, ini kata umum, kata khusus misalnya kan, istilah remaja ada kata internet, kemudian ada kata aborsi, ada kata reproduksi. Ini kata-kata khusus, kata-kata teknis yang mempunyai arti secara khusus. Menggunakan kata hubung argumentatif atau kausalitas atau sebab akibat gitu ya. Jika, maka, dengan demikian, oleh karena, oleh sebab itu, akhirnya, sehingga, dan seterusnya. Itu merupakan kata hubung, kausalitas, atau argumentatif. Kemudian kata-kata rujukan. Berdasarkan data, merujuk pada, terkait dengan, ini biasanya, terkait dengan data tersebut, berdasarkan fakta yang saya peroleh, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu misalnya. Dan yang terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja mental itu diharapkan memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain itu biasa digunakan di dalam teks persuasif itu. Ini ciri kebahasaan secara global, secara umum. Sekali lagi anak-anak, nanti lebih tepatnya, lebih pahamnya, kalian harus membuka buku paket, kemudian bisa browsing, bisa mencari-cari lagi sumber-sumber informasi yang lain. Sehingga ini hanya sekedar tool atau pemicu untuk kalian lebih paham selanjutnya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, maka sengaja ini sudah saya sampaikan, ya, atau saya buatkan latihan. Setelah mencermati, yang pertama tulislah struktur teks persuasif dan jelaskan bagian-bagiannya. Jadi struktur teks persuasif itu apa saja, ada beberapa bagian, dan di bagian-bagian itu apa yang dituliskan. Berikutnya adalah tulis 2 kalimat ajakan bujukan dalam teks tersebut. Teks tersebut yang dimaksud yang mana? Yaitu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Lihat di buku paket ya. Kemudian apa tujuan penggunaan kata ganti kita? Tadi sudah saya jelaskan apa penggunaannya. Dan apa yang dimaksud dengan kata hubung argumentatif? Berikan contohnya. Nah, itu kira-kira latihan untuk mengukur pemahaman kalian. Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan, maka ada sebuah renungan supaya menjadi bahan masukan bagi kita. Judulnya anak. Setiap anak merupakan pribadi yang unik. Artinya masing-masing anak tidak pernah sama dengan anak yang lain. Dia memiliki kelebihan individu yang terkadang dia sendiri tidak mengetahuinya. Tugas kita adalah
Tugas kita adalah membantu menemukannya agar dia menjadi pelita. Demikian anak-anak, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain dan di pembelajaran dan video-video berikutnya, tetap di channel Goresan Bahasa. Terima kasih.